Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita BDR ya, matematika ya. Nah, buat besok hari Jumat kita melaksanakan SKS, yaitu penilaian sumatif ya, semester. Jangan lupa bawa HP ya, dan ada kuotanya buat besok. Nah, kita langsung aja masuk pembelajaran pada hari ini, ya, yaitu hari Kamis 26 September 2024. Pembelajaran matematika dilakukan pukul 11.20 sampai 14.00. Dan silakan kerjakan tugas yang ada di akhir video ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Doa dicukupkan. Oke, kita masuk ke materi menyederhanakan bilangan rasional. Sebetulnya minggu lalu kita juga udah belajar ya menyederhanakan bilangan rasional. Nah, tapi kali ini kita coba pelajari pada soal bentuk cerita. Ya. Nah, ingat kembali dulu ya, minggu lalu kita udah belajar bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk upper B. Ya, sehingga bilangan rasional itu bisa desimal, bisa positif, bisa negatif, juga pecahan. Ya, selama dia dapat dibentuk A per B, mau positif mau negatif, nah itu termasuk bilangan rasional. Contoh, manakah bilangan berikut ini yang merupakan bilangan rasional? Nah, coba kita cek yang A. Yang A itu kan negatif 2,8. Ya. Caranya kita buat dia menjadi pecahan. Berapa angka di belakang koma? Ada satu angka di belakang koma. Berarti pecahannya per berapa? Per 10, betul. Ya, per 10. Nah, terus yang atas ini min 2 kan? Min 28, tulis min 28. Oh, ini ternyata bisa ya. Jadi negatif 2,8 itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu minus 28 per 10. Berarti ini bilangan rasional. Tuh. Kalau yang B udah 3 per 4. Dia udah bentuk bilangan rasional, gitu ya. Nah, maka ini udah langsung aja. Dia bilangan rasional. Ya, gitu kan? Nah, yang C kita lewat dulu. Sekarang yang D, gitu ya. Kalau misalnya komanya berulang, dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Sebagai contoh, ini kan 3 3 3 3 3, ya kan? Nah, maka bisa kita ubah menjadi 3/9. Ya, kalau misalnya 0,282828, seterusnya dia berulang. Nah, ini bisa diubah menjadi 28/99. Gitu. Jadi kalau berulangnya satu angka, dia per 9. Kalau berulangnya dua angka, berarti dia per 99. Kalau berulangnya tiga angka, berarti dia per 999. Gitu ya. Nah, oke. Di sini ada negatif 4-nya tapi, ya kan? Negatif 4, koma, 3 3 3 dan seterusnya. Gitu kan. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan, berarti menjadi negatif 4, ya. Kemudian 3 3 3 seterusnya kan bisa kita ubah menjadi 3/9, gitu ya, ya kan? Atau kalau eh, kita sederhanakan, berarti jadinya nanti atas bagi 3, bawah bagi 3 kan? Jadi sama aja negatif 4, 1/3. Ya, jadi yang pecahan campuran yang bentuk pecahannya ini kita sederhanakan lagi, gitu. Nah, baru setelah itu kita coba lihat nih, negatif 4 kali 3 yaitu adalah negatif 12, ya. Kemudian tambah satu ya, yang tambah satu, gitu kan? Berarti jadinya adalah
Di sini kita tulis per 3, terus negatif 4 kali 3 tambah 1. Ya, negatif 4 kali 3 tambah 1. Berarti jadinya negatif 12 tambah 1 per 3. Berarti jadinya negatif 11 per 3. Nah, ini udah bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Ya kan? Berarti dia pecahan ya. Berarti ini dia bilangan rasional. Gitu. Nah, kalau pecahannya desimalnya tidak berulang dan tak hingga banyaknya, maka dia dapat dipastikan merupakan bukan bilangan rasional. Nah, jadi 1,23456 7 dan seterusnya gitu kan ya, dan seterusnya itu kan ada tak hingga banyaknya dan bilangnya tidak berulang, maka dia bukan bilangan rasional. Gitu ya. Jadi cara menentukan bilangan rasional tuh seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah mengurutkan bilangan rasional. Cara paling mudah mengurutkan bilangan rasional adalah dengan membuat bentuk desimalnya. Ya, sebagai contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita ubah nih, yang bukan desimal, kita ubah ke desimal. Ini kan udah desimal ya. Nah, ini berarti udah nggak perlu diubah lagi. Ini juga udah desimal. Nah, sekarang yang kita ubah adalah yang 3/4 dan 5/7 gitu ya. Nah, kita coba ubah yang 3/4. 3/4 ini kan sama aja artinya kayak 3 dibagi 4. 3 bisa nggak bagi 4? Nggak bisa ya. Berarti kan tambah 0, jadinya 0 koma. Gitu ya. Nah, 4 kali berapa yang mendekati 30? Kali 7, betul. 7 kali 4 adalah 28. Nah, kemudian dikurangi gitu kan. 30 kurang 8 yaitu 2. 2 bisa nggak bagi 4? Nggak bisa ya. Berarti tambahin 0 di sini. Karena sudah koma ya udah tambahin 0 aja. Nah, sekarang 4 kali berapa yang hasilnya mendekati atau pas dengan 20? Kali 5, betul. Ya, 5 kali 4 itu adalah 20. Habis. Nah, berarti bentuk 3/4 itu dapat diubah menjadi 0,75 dalam bentuk desimal. Gitu ya. Nah, kemudian 5/7 sama ya. Kita ubah juga gitu kan. Yaitu 5 dibagi 7. 5 bisa dibagi 7? Nggak bisa. Berarti jadi 0, di sini tambah 0. 7 kali berapa yang mendekati 50? Betul. 7 kali 7. Hasilnya adalah 49. Kurangin. Ya. 1. Tambahin 0. Terus 7 kali berapa yang mendekati 10? 1. Ya. Berarti jadinya di sini 7 kurangi 3. Nah, ini udah ada 2 angka di belakang koma, ya udah biarin aja ya. Jadi walaupun ada sisa nggak apa-apa. Kita ambilnya adalah 0,71 aja gitu ya. 0,71. Oke, nah baru kita jawab nih setelah kita sudah membuat semuanya menjadi desimal, baru kita jawab. Negatif 2,11, negatif 5,4, terus kita punyanya 0,75 dan 0,71 ya. Nah, sekarang kita urutkan ya. Di sini negatif sama positif kan yang lebih besar pasti yang positif ya. Maka kita perhatikan negatifnya. Sekarang negatif 2 ya. Kita lihat yang dari bilangan depannya dulu ya. Negatif 2 dengan negatif 5 besar mana? Nah, negatif 5 posisinya lebih kiri dari negatif 2 atau lebih kanan? Negatif 5 posisinya lebih kiri dari negatif 2. Artinya lebih kecil siapa? Betul, negatif 5. Ya, berarti ini yang paling kecil.
Nah, ini paling kecil. Nah, ini yang kedua. Betul. Nah, sekarang sini ada 0,75 sama 0,71. Dilihat angka paling depan. Ya. Oh, udah sama-sama 0. Baru lihat angka keduanya. Sama-sama 7. Nah, baru lihat angka ketiganya. Yang satu 5, yang satu 7. Yang satu 5, yang satu 1. Betul nggak? Betul ya. Berarti 0,75 sama 0,71 besar mana? Besar 0,71. Bagus. Berarti ini besar 0,75 ya. Berarti 0,71 itu yang ketiga, ini yang keempat. Sehingga kalau diurutkan dari yang paling terkecil hingga terbesar, itu jadinya negatif 5,4, negatif 2,11, terus 0,71, 0,75. Gitu ya? Betul ya? Mm-mm. Nah, berarti kalau kita ubah ke bentuk soal, ini kan udah sesuai ya, negatif 5,4, negatif 2,11. Nah, ini 0,71 itu yang mana tadi? Yang 5/7, gitu kan? Kemudian ini 3/4, gitu. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 5,4, negatif 2,11, 5/7, dan 3/4. Itu adalah urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Silakan dipahami, kalau misalnya masih belum paham, boleh diulang videonya ya. Kemudian dicatat, di pause aja sambil dicatat pelan-pelan. Lanjut, latihan soal. Nah ini, kalau kalian buka buku paket halaman 51, ini ada latihan soal ya, yang nomor 5. Kita baca bareng-bareng. Ananta dan Budi membantu paman di tempat pembuatan batu bata. Batu bata yang sudah selesai dicetak kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ananta dan Budi membantu memindahkan batu bata yang sudah selesai dijemur. Masing-masing diberi tugas memindahkan batu bata dengan jumlah yang sama. Setelah bekerja selama 1 jam, Ananta sudah memindahkan 5/9 bagian. Sementara Budi sudah memindahkan 3/8 bagian. Lakukan estimasi untuk menentukan siapa yang lebih mendekati selesai memindahkan batu bata. Oke, yang mendekati selesai itu artinya yang paling besar ya, gitu. Siapa yang lebih besar? Nah, berarti itulah yang eh, jadi jawaban ya. Kita lihat dulu, Ananta itu memindahkan 5/9 bagian. Nah, kita tulis aja ya. Berarti kan artinya 5 dibagi 9. Yang dalam tanda bagi itu yang atas ya. Atas itu adalah penyebut. Oke. Nah, kok bisa nggak bagi 9? Nggak bisa kan? Masih 0. Gitu kan? Jadi 0, ya. 9 kali berapa yang mendekati 50? Kali 5. 5 kali 9, 45. Gitu ya? Terus dikurang 50 kurang 45, 5 lagi, kasih 0 lagi. Yaitu 9 kali berapa yang mendekati 50? 5 lagi ya. 45. Oh ini kayaknya berulang terus nih. Gitu kan? Ya udah, kita tulis aja 0,5555 gitu kan. Dan seterusnya. Berarti Ananta itu nilainya adalah 0,5555 dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau yang Budi berapa Budi? Budi yaitu adalah 3/8 bagian ya. 3/8. Artinya kan 3 dibagi 8. 3 bisa dibagi 8? Nggak bisa. Kasih 0 jadi 0,8 kali berapa yang mendekati 3? Betul, kali 3. 3 kali 8? 24. Ya, kurangi 6. Di sini 6-nya kasih 0 ya. 8 kali berapa? Yang mendekati 60.
kali 7 ya. Nah, itu 7 kali 8 adalah 56 ya. Kalau dikasih 0 lagi, dia nanti habis ya. Pas ya. 5 kali 8 kan 40. Oh, ternyata ini hasilnya adalah 0,375 ya. Lebih besar mana? 0,555 sama 375. Lebih besar 0,555, betul. Nah, jadi ya, jadi yang lebih mendekati selesai itu adalah yang lebih mendekati selesai adalah Ananta, betul. Ya, karena 0,555 lebih besar dari 0,375. Lanjut, Cambe. Ubahlah kedua pecahan di atas dalam penyebut yang sama, kemudian bandingkan pembilangnya. Manakah pecahan yang bernilai lebih besar? Oke. Kalau kita punya A per B, pembilang itu yang mana? Yang atas, betul ya. Bukan yang bawah. Yang bawah namanya apa? Penyebut. Nah, ini pembilang. Ini penyebut. Itu ya. Ingat, minggu lalu kita udah pernah belajar ya. Ini kita punya 5/9 dan 3/8 ya. Caranya itu adalah kita buat pecahan. Pernya itu gimana? Kalikan 9 kali 8 gitu ya. Kalikan 9 kali 8. Gitu kan? Nah, gitu. Nah, buat nyari yang atas ini, ya caranya adalah kalikan silang. 5 kali 8. 5 kali 8 berapa? 5 kali 8. Terus ini juga. Berarti 3 kali 9. Gitu ya. Berarti di sini kan jadinya 5 kali 8 itu 40. Ya, kalau 9 kali 8, betul ya, 72. Gitu. Ini 9 kali 8 juga 72 kan? Nah, 3 kali 9, 27. Nah, ini udah sama-sama, pembilangnya udah sama-sama 72. Maka kita bandingkan adalah menyebutnya. Gitu. Karena 40 lebih besar dari 27, maka kita bisa melihat nah, 40/72 lebih besar dari 27/72. Artinya 5/9 lebih besar dari 3/8. Apakah hasil sesuai dengan estimasi yang kalian lakukan sebelumnya? Sesuai ya. 0,55 itu lebih besar dari 0,37 ya. Sesuai estimasi. Nah, itu untuk jawaban bagian soal. Silakan dipahami dan dipelajari dan dicatat ya. Kemudian kerjakan tugas berikut. Nanti akan ada link Google Form untuk mengumpulkan tugas. Nanti silakan kumpulkan di sana. Beres. Terima kasih. Bapak kiri kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.